Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada saat ini kita akan masuk di dalam chapter 3 dan chapter 4 di dalam kelas Life and Ministry of Ellen White. Dan pada saat ini kita akan melihat overview-nya dari chapter 3 dan 4 ini. Di dalam chapter 3 kita akan mempelajari mengenai nabi dan fungsinya. Apa yang dimaksudkan dengan nabi dan apa fungsinya? Ini yang akan kita pelajari bersama-sama di dalam chapter ini. Sini dikatakan seperti ini. Para nabi yang digunakan Allah adalah manusia yang tidak jauh berbeda dengan kita. Mereka sama dengan kita dan mereka digunakan oleh Allah. Di bawah ini kita akan mempelajari sedikit latar belakang, kehidupan, dan kepribadian beberapa nabi yang digunakan Tuhan untuk melaksanakan maksud-maksudnya. Kita akan melihat baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, nabi-nabi yang digunakan Tuhan untuk menyampaikan akan maksud Tuhan di dalam kehidupan manusia. Kita akan melihat latar belakangnya, kehidupan mereka seperti apa, dan bagaimana dengan kepribadian nabi-nabi tersebut, sehingga mereka dapat melaksanakan akan maksud-maksud Tuhan. Nah, kita akan lihat Abraham, bagaimana sampai dia dipanggil Allah untuk menjadi nabi, dan apa respon dari Abraham, dan juga kita akan melihat bagaimana Abraham itu diuji, dan pada akhirnya dia menang. Kita juga akan melihat kehidupan dari Musa, kita akan melihat kehidupan dari Daniel, Samuel, Paulus di dalam perjanjian lama. Kita tahu bersama akan orang ini di mana Tuhan menggunakannya dengan cara yang luar biasa, dengan cara yang dahsyat. Allah memanggil dia untuk bertobat dengan cara yang tidak biasa dan pada akhirnya dia menerima akan panggilan kenabian Tuhan. Daud juga kita akan melihat di luar dari keburukan-keburukan, di luar dari dosa-dosa yang Daud lakukan, tetapi Allah menggunakan dia. Jadi selain raja, kita lihat juga nanti ada peran kenabian yang dilakukan oleh Daud. Amos, bagaimana dengan Amos? Dari mana asalnya? Bagaimana dengan pendidikannya? Apa fokus dari tulisan-tulisan Amos dan kepada siapa tulisan-tulisan tersebut disampaikan? Allah memberikan karunia bernubuat tanpa memandang jenis kelamin, laki-laki, perempuan, tua, muda, orang yang memiliki banyak talenta atau memiliki yang dalam tanda kutip sedikit kemampuan. Allah menggunakan dengan cara yang luar biasa untuk menjangkau umat-umatnya. Oke, kita akan lihat di dalam perjanjian lama siapa wanita-wanita yang dipilih oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru juga ada wanita-wanita yang digunakan Tuhan untuk menyampaikan maksud Tuhan di dalam kehidupan manusia. Oke, kita akan juga melihat mengapa Allah menggunakan nabi. Apa dasarnya, apa alasannya sehingga nabi itu digunakan oleh Tuhan. Apa tujuannya? Apa tujuan sehingga Tuhan menggunakan akan nabi ini untuk berkomunikasi atau untuk menjadi wakil Allah untuk menyampaikan maksudnya kepada manusia. Kita juga akan pelajari sama seperti yang saya sudah katakan tadi, ada fungsi, kurang lebih ada 14 fungsi dari nabi. Dan pada akhirnya kita akan melihat kesimpulan di bab yang ketiga. Kita akan masuk ke bab yang keempat. Bab yang keempat kita akan melihat nabi dan pekabarannya. Bagaimana cara-cara atau apakah langkah-langkah menyampaikan akan firman. Bagaimana caranya menyampaikan akan firman. Bagaimana cara Roh Kudus itu hadir. Kita akan mempelajari sedikit mengenai Roh Kudus dan oknum ketiga dari kealahan dan bagaimana caranya dia hadir di dalam kehidupan, bagaimana caranya dia hadir di dalam peran dari kenabian dan bagaimana caranya sehingga firman itu disampaikan melalui peran dari Roh Kudus tersebut. Kita akan pelajari bersama-sama. Apa yang terjadi kepada orang yang sedang mendapatkan khayal? Kita akan mempelajari ada ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya ketika orang atau nabi mendapatkan khayal. Apa yang terjadi baik dimanifestasikan di dalam fisik, di dalam kemampuannya, di dalam kesanggupannya, di dalam kekuatannya. Nanti kita akan lihat bersama-sama bagaimana caranya para nabi ini mendapatkan khayal atau penglihatan sehingga kita bisa ketahui bahwa kalau ada yang mengklaim bahwa saya mendapatkan penglihatan, apakah sesuai dengan ciri-ciri ini, sesuai dengan ciri-ciri sesuai dengan Alkitab atau tidak. Nanti kita akan belajar bersama-sama pengalaman-pengalaman baik pengalaman Daniel, pengalaman Paulus dan juga pengalaman-pengalaman nabi yang lain ketika mereka mendapatkan khayal, kita akan lihat bersama-sama. Bagaimana hubungan nabi dan pekabarannya? Apa hubungan dari nabi tersebut dengan pekabaran yang dia sampaikan kepada audiensnya itu siapa? Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Dan bagaimana respon dari pendengar atau dari umat-umat yang mendengarkan akan pekabaran dari nabi tersebut. Kita juga akan mempelajari bagaimana cara Allah menyampaikan akan pekabarannya. Ada beberapa cara Allah menyampaikan pekabarannya. Secara langsung, bagaimana itu? Secara tertulis, melalui lambang, melalui perumpamaan, dan lain-lain. Kita akan mempelajarinya itu. Kita juga akan membahas di dalam chapter ini pembagian nabi-nabi dalam Alkitab. Ada yang menuliskan Alkitab atau menuliskan firman di dalam Alkitab. Ada yang tidak menulis di dalam Alkitab, namun ajarannya ada di dalam Alkitab. Ada tulisan
Ada yang menulis namun tulisan mereka tidak diabadikan di dalam Alkitab. Mereka hanya menulis dan setelah itu tidak ditulis atau tidak diabadikan sesuai dengan nama mereka. Ada, nanti kita akan pelajari bersama-sama. Oke, dan lain sebagainya. Dan kita juga akan mempelajari Alkitab dan nabi sesudah zaman penulisan Alkitab. Apakah ada nabi sesudah zaman penulisan Alkitab? Dan kalau ada nabi, bagaimana ciri dari nabi tersebut? Apakah dia adalah nabi yang benar sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan atau tidak? Karena kalau kita lihat di akhir zaman ini ada banyak orang yang mengaku nabi. Tetapi bagaimana caranya sehingga kita dapat membedakan mana nabi yang benar, mana nabi yang tidak benar? Kita akan mempelajari kelas. Inilah pelajaran kita yang akan kita pelajari sepanjang pertemuan ini. Tuhan memberkati kita semua.